Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Vietnam U23 mengakui kekuatan besar di skuad Garuda Muda. PSSI ingatkan supporter bahwa FIFA masih pantau sepak bola Indonesia. Dan pemain keturunan Prancis lolos ke seleksi skuad Garuda Asia. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17. Jelang menghadapi ajang prestisius tersebut, skuad Garuda Asia akan melakukan laga uji coba lagi di tanah air. Tim arahan Bima Sakti itu akan menghadapi Korea Selatan U17 pada 30 Agustus mendatang. Hal tersebut pun sudah dikonfirmasi Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Namun hingga saat ini masih belum diketahui di mana pertandingan ini akan digelar. Korea Selatan U17 sendiri sengaja menggelar training camp di Jakarta sebagai persiapan Piala Dunia U17. Karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah tuan rumah kejuaraan tersebut. Timnas Korea Selatan U17 yang dipimpin oleh pelatih Byung Seong-hwan akan TC di Jakarta dari 25 Agustus hingga 4 September. Di mana kali ini sang pelatih membawa 24 pemain ke tanah air. Hal tersebut dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Sebagaimana diketahui, Timnas Thailand U23 menang di laga pamungkas Grup A dengan menghadapi Kamboja pada hari Senin malam lalu. Di tengah guyuran hujan, pasukan Gajah Perang dipaksa berjuang habis-habisan mengkandaskan perlawanan Kamboja. Saking sulitnya menembus pertahanan Kamboja, 2 gol Thailand yang tercipta berkat bantuan kesalahan dari pemain tim lawan. Menanggapi hal tersebut, pelatih Thailand U23 Isara Sritaro akhirnya mengakui ada satu kelemahan yang dimiliki oleh anak asuhnya dan segera melakukan evaluasi. Salah satu kelemahan yang membuat para pemain Thailand kehilangan kepercayaan diri dalam bermain. Isara Sritaro menyebut kondisi pertandingan yang diguyur hujan menjadi faktor pembeda kualitas bermain dari anak asuhnya. Hujan memberi pengaruh cukup signifikan bagi permainan individu pemain Timnas U23 Thailand yang kesulitan mengolah serta mengontrol bola. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan sebelum menghadapi Kamboja, di mana ketika itu dirinya mengatakan bahwa Thailand U23 tak mempunyai kekurangan sama sekali. Kabar mengejutkan datang saat persiapan skuad Garuda Asia jelang menghadapi Piala Dunia U17. Sebelumnya, PSSI memang menyeleksi 42 pemain dari hasil pemantauan 12 kota. Itu ditambah 8 pemain seleksi Kemenpora yang mana menjadi 50 pemain. Hasilnya terdapat 5 pemain tambahan, termasuk salah satunya adalah Mauro Ananda Yves yang merupakan pemain keturunan Prancis. Dia diketahui masuk melalui seleksi di Bali, di mana Mauri Ananda merupakan pemain dengan darah Prancis dari orang tuanya. Namun dia diketahui tinggal di kawasan Tanah Lot, Tabanan, Bali. Dia saat ini tengah membela Bali United U18. Bersama Akademi Bali United, dirinya mampu mengukir prestasi di International Football Competition atau IFC 2022 yang digelar di Bandung, Bali. Menarik untuk dinantikan kiprah sang pemain bersama skuad Garuda Asia. Usai menghadapi Filipina U23 di babak penyisihan grup C Piala AFF U23 pada Selasa malam, pelatih Vietnam U23 buka suara. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Star Warriors muda itu sejatinya memiliki modal bagus usai menang telak atas Laos di laga perdana grup C. Hoang Antoine pun sebelumnya juga sudah yakin jika tim asuhannya bakal lolos ke semifinal Piala AFF U23. Terlepas dari pertandingan semalam, pelatih Vietnam itu menyebut hanya ada 4 tim terkuat di Asia Tenggara dan Filipina tidak termasuk di dalamnya. Adapun 4 tim kuat yang dimaksud Hoang Antoine adalah Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Kabar bahagia menyelimuti salah satu pemain keturunan Indonesia. Tijani Reinders akhirnya melakukan debutnya bersama AC Milan di musim ini. Ya, sebagaimana diketahui, pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut diboyong AC Milan dari AS Alkmaar di transfer musim panas ini. Di laga tersebut, Reinders bermain sebagai gelandang serang menggantikan peran Sandro Tonali dan dirinya bermain penuh selama 90 menit. Bermain di laga debutnya, pemain berusia 25 tahun tersebut sukses membantu timnya menang 2-0 atas Bologna. Bahkan dirinya sukses membuat assist pada menit ke-11. Selain itu, Raiders memiliki akurasi umpan 100% dari 28 percobaan plus 1 taken on sukses.
Bagi Reinders, ini bisa menjadi motivasi besar untuk karir kedepannya di Italia. Dengan hasil tersebut, AC Milan saat ini berada di posisi 3 klasemen sementara Serie A. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang melakukan beberapa misi baru demi membangun sepak bola tanah air bisa berbicara banyak di kancah internasional. Misi tersebut ialah pengembangan sumber daya manusia di sepak bola, kompetisi, timnas yang lebih berprestasi, pengembangan industri hingga transparansi. Salah satu pengembangan sumber daya manusia ditujukan ke perwasitan Indonesia, di mana menurut Wakil Ketua Umum 2 Ratu Tisa, PSSI yang aktif membuat program dan kursus-kursus untuk meningkatkan kualitas SDM sepak bola tersebut. Di sisi kompetisi, PSSI juga membuat regulasi-regulasi baru yang dapat meningkatkan kualitas persaingan dan mengacu pengembangan para pemain sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengedepankan pembenahan organisasi yang mengelola sepak bola Indonesia itu agar lebih tertata dan transparan. Erick Thohir sendiri, kata Tisa, menekankan pentingnya audit keuangan PSSI untuk membuktikan kepengurusan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. PSSI juga membentuk Satgas Pemberantasan Pengaturan Skor atau Mafia Bola yang selama ini menjadi isu yang tak terselesaikan pada persepakbolaan Indonesia. Bari Liga 1 musim ini sudah berjalan 9 pekan, namun hingga saat ini masih banyak supporter yang melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh PSSI dan PT LIB. Terbaru terjadi kericuan antar supporter ketika laga PSIS Semarang versus Persib Bandung pada hari Minggu lalu. Di pertandingan tersebut, Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah PSIS dengan skor 1-2. Namun kericuan terjadi saat gawang PSIS kebobolan di menit ke-23 melalui gol dari Mark Long. Sejumlah supporter tamu yang berada di tribun timur sektor utara bagian bawah terlibat keributan dengan oknum supporter PSIS Semarang yang berada di atasnya. Mereka saling lempar botol mineral hingga serbuk tepung. Dikabarkan belasan supporter tamu mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Hal tersebut membuat PSSI menyerahkan kasus bentrok antar supporter tersebut kepada Komdis PSSI. Exco PSSI Arya Sinulinga juga mengingatkan kepada supporter bahwa FIFA telah berkantor di Indonesia untuk Piala Dunia U17, yakni pada 10 November hingga 2 Desember, sehingga dapat menyaksikan apapun kejadian yang terjadi di sepak bola dalam negeri. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong belakangan ini curhat terkait hasil yang diraih oleh pasukannya di Piala AFF U23. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda tidak tampil maksimal di ajang tersebut. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Malaysia U23 di laga perdana babak penyisian grup B dengan skor 2-1 dan meraih kemenangan atas Timor Leste hanya dengan skor 1-0 saja. Tentu hal tersebut bukan keinginan supporter timnas, bahkan Sintayong sendiri. Mengenai hal tersebut membuat pelatih asal Korea Selatan itu buka suara. Dirinya masih kesal karena ada klub yang tidak melepaskan sang pemain ke skuad Garuda Muda, sehingga tidak turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U23 kali ini. Seperti diketahui, Sintayong kesulitan meracik strategi yang terbaik untuk timnas Indonesia U23. Di mana pelatih berusia 52 tahun tersebut menyayangkan kekuatan yang dibawa ke Piala AFF U23 ini, dan menurutnya pemain yang dimiliki saat ini belum bisa bermain di turnamen se-Asia Tenggara tersebut. Sintayong pun bahkan menyebut bahwa kekuatan timnas U23 saat ini hanya kurang dari 30% saja.